Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan untuk pembahasan kunci jawaban esai bagian F ya teman-teman. Untuk soal PPG Prajabatan tahun 2022. Nah silahkan tonton sampai akhir supaya kita semua bisa lulus. Dan mari berbagi doa di kolom komentar. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk menembus soal seleksi PPG Prajabatan 2022. Baiklah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk memperhatikan petunjuk pengisian esai, yang mana di sini poin pentingnya saya bacakan. Jawablah pertanyaan dengan kegiatan yang atau peristiwa yang paling baru, terkini atau maksimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah, silahkan gunakan data yang paling terbaru. Kemudian, sebelum menekan tombol simpan, bacalah kembali jawaban Anda dengan seksama, karena jawaban Anda tidak bisa direvisi setelah menekan tombol simpan. Oke, baiklah teman-teman, bagi yang belum klik subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu. Semoga teman-teman semua tidak ketinggalan materi dari yang saya upload. Oke. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke teknik pengerjaan. Nah, ini seperti yang penjelasan sebelumnya, silahkan dibaca. Yang paling utama, silahkan tulis dulu esai itu di Microsoft Word, jangan langsung diisikan di kolom, karena itu nanti ada waktunya, waktu pengerjaannya. Kalau sampai habis sebelum waktunya selesai, kalau sampai belum selesai kalau sampai belum selesai dan waktunya habis, maka teman-teman akan clock out di situ dan sangat merugikan teman-teman karena jawaban auto ke save. Nah, oleh sebab itu silahkan tulis dulu di Microsoft Word. Kemudian jangan lupa menggunakan teknik academic writing supaya teman-teman bisa mengoptimalkan dari apa isi yang kalian tulis, supaya ketika sang reviewer itu terburu-buru, sang reviewer sudah bisa menangkap apa ide pokoknya pada kalimat pertama. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk bagian F, ini diminta untuk menceritakan salah satu keputusan penting dalam suatu kegiatan, baik di pekerjaan, organisasi, komunitas, atau perkuliahan yang pernah Anda ambil. Nah, untuk yang bagian F ini cukup panjang ya, dan banyak informasi ataupun masukan dari teman-teman di grup Telegram dan sebagainya. Itu untuk yang bagian F ini sangat sulit untuk dikerjakan karena membutuhkan logika dan penalaran yang cukup dalam. Oke, mari kita langsung bahas satu persatu pembahasan untuk yang bagian F. Untuk F yang F1 itu ditanyakan apa yang menyebabkan Anda harus mengambil keputusan tersebut. Nah, apa yang menyebabkan Anda harus mengambil keputusan ini? Yaitu untuk keputusan penting dalam suatu kegiatan, baik di pekerjaan, organisasi, komunitas, maupun perkuliahan. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, ini saya contohkan, ini sebagai kalimat utama ya. Pada pertengahan tahun 2022 atau 21 ya, berarti saya dihadapkan pada dua pilihan yang cukup berat, yaitu memilih melanjutkan kuliah atau putus kuliah. Oke, dan menjadi pegawai pabrik karena pada waktu itu sedang terhimpit oleh masalah ekonomi. Ibaratnya seperti itu. Kemudian ada nih lowongan pabrik besar-besaran. Nah, teman-teman itu ragu di sini. Apa yang harus diambil? Antara melanjutkan kuliah dan atau mengambil menjadi pegawai pabrik. Nah, silahkan di sini teman-teman jabarkan dari kalimat utama ini keputusan apa yang menyebabkan teman-teman harus mengambil harus kuliah ataupun harus putus dari kuliah untuk menjadi pegawai pabrik seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini bagian F2 ditanyakan bagaimana Anda mengidentifikasi dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang ada. Nah, kira-kira bagaimana nih cara teman-teman mengidentifikasinya? Yaitu ini yang saya contohkan kalimat utamanya, keputusan saya untuk lebih memilih melanjutkan pendidikan daripada bekerja di pabrik pada saat itu diperoleh setelah mengidentifikasinya secara mendalam. Jadi keputusan untuk mengambil kebijakan melanjutkan pendidikan daripada
bekerja di pabrik itu diperoleh setelah mengidentifikasinya secara mendalam. Nah, secara mendalam itu bisa teman-teman jabarkan melalui diskusi dengan orang lain, ataupun dengan bapak ibu guru yang lebih senior, ataupun dengan teman-teman yang lebih senior, kemudian melakukan refleksi dan lain sebagainya. Intinya teman-teman jelaskan bagaimana proses teman-teman mengidentifikasi sampai memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang teman-teman hadapi. Oke ya. Jadi ketika ada dua pertimbangan tadi antara melanjutkan pendidikan atau putus sekolah, maka yang dipilih itu adalah untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian yang untuk F3 di situ ditanyakan apa yang menjadi pertimbangan Anda, mengapa? Jelaskan proses atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, di sini disuruh menjelaskan pertimbangannya. Nah, di sini yang saya contohkan, hal yang menjadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan ini adalah pertimbangan tentang kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan. Nah, di sini teman-teman silahkan jelaskan kelebihan ketika teman-teman harus melanjutkan kuliah dengan biaya yang pas-pasan dan kekurangannya apa. Kemudian teman-teman nanti juga jelaskan kelebihan ketika teman-teman putus kuliah dan pergi bekerja di pabrik, kemudian kekurangannya pun itu apa. Nah, silakan teman-teman bandingkan dan jelaskan mengapa, kemudian bagaimana proses dalam mengambil keputusan itu, urutannya seperti apa. Nah, silakan dijelaskan di sini, dan ini cukup banyak ya untuk struktur katanya, 100 sampai 500-an. Silahkan dikembangkan dengan bahasa ataupun pengalaman teman-teman semua sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, F4. Bagaimana hasil dari keputusan yang Anda ambil? Nah, di sini ditanyakan nih, hasil dari keputusan setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang teman-teman analisa pada pertanyaan F1, F2, dan F3. Nah, di sini yang saya contohkan sebagai kalimat utama, setelah melalui proses pertimbangan, jadi to the point ya, setelah melalui proses pertimbangan yang panjang, akhirnya menghasilkan keputusan untuk fokus melanjutkan pendidikan. Nah, jadi ternyata saya mengambil kebijakan untuk melanjutkan pendidikan daripada putus sekolah dan bekerja di pabrik. Oke. Nah, ini tadi jawaban untuk yang bocoran ataupun cara mengerjakan untuk yang bagian F. Ada F1 sampai F4. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian bagi teman-teman yang menginginkan pembahasan untuk tes seleksi substansinya, silahkan tuliskan di kolom komentar, ataupun ketika sudah menemukan kisi-kisi, mari kita berbagi supaya lebih bisa memberi manfaat kepada yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di pojok kanan bawah supaya bisa mendukung keberlangsungan channel ini. Baiklah, dari saya akhiri. Ada kurang lebih yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.